melayakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali dalam program live TikTok pelayanan digital dari The WBSD. Hari Rabu ini jatahnya saya. Dan program ini namanya Deep Talk with Pase. Jadi tentunya isinya bicara tentang
hal-hal yang dalam gitu ya, yang mau dikupas. Jadi tentu tidak luas. Jadi saya mengajak saudara yang memang tertarik dengan topik ini untuk kita ngobrol. Dan temanya yakni kita siap menghadapi Gog dan Magog. Jadi materinya materi yang bicara tentang Gog dan Magog. Sesuatu yang dulu di sekitar 9 tahun lalu sempat saya khotbahkan. Nggak banyak orang yang paham tentang itu. Nggak juga banyak orang yang ngeh soal itu. Tapi saya khotbahkan. Dan mulai saat itu, habis saat itu, banyak orang khotbah soal Gog dan Magog. Dan saat itu 9 tahun lalu saya khotbah karena saya melihat ada peluang ya. Hal itu terjadi di 9 tahun lalu. Tapi ternyata beberapa hal yang saya tafsirkan untuk harus terjadi terlebih dahulu itu tidak terjadi di periode itu. Ya. Oke, sebelum kita ngobrol, saya mengajak semua untuk satu hati dulu kita doa. Supaya obrolan kita meskipun tidak terlalu luas ya, tapi berharap agar dalam, sehingga setiap kita yang ngebahas topik ini jadi paham ya, jadi dalam, jadi ngerti gitu ya, sehingga bisa menyikapi setiap apa yang terjadi di hari-hari ke depan ini. Kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami boleh ada di program Deep Talk with Pase di live TikTok ini untuk belajar, coba memahami kembali soal Gog dan Magog. Sebuah nubuatan yang ada di kitab Yeskiel 38, 39. Dan berikan kami hikmat-Mu sehingga kami paham soal hal itu. Dan ke depan kami bisa menyikapi hari-hari kami dengan pemahaman yang benar soal semua tadi. Maka yang join, sudah ada beberapa yang join. Ada Bu Rosetta Hilton juga yang sudah menyapa, diberkati. Ada Joshua juga diberkati, ada Bu Mariati diberkati, ada akun Grande Capo diberkati, ada akun HM Fashion diberkati, ada akun Uti Doang diberkati. Ya. Nanti yang lainnya juga kami percaya semua diberkati dan kami mau belajar dalam malam hari ini. Haleluya. Amin. Oh ya, Bapak Ibu yang mau interaksi dengan saya langsung ya bisa ikut join ya. Ya, jadi bisa komal ya atau apa? Ya, saya juga belum tahu istilahnya. Saya di TikTok ini kan tidak mendalami. Cuma karena saya tahu aplikasi ini cukup baik juga untuk menyebarkan kabar baik, maka saya belajar, tapi belum tahu dalam sekali ya. Jadi yang mau join nanti silakan ya, Bapak Ibu yang sudah pernah live TikTok bisa join. Cuma syaratnya memang yang mau join dengan saya harus ada wajahnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di profil pic-nya tidak ada wajah Ibu Bapak, saya tidak approve gitu ya. Terlebih kalau nanti Bapak Ibu saya ajak dalam diskusi terus layarnya tidak ada. Ya. Tadi sudah diinformasikan Bapak Ibu bisa munculkan wajah kalau Bapak Ibu sudah pernah live TikTok ya. Tapi kalau belum maka tidak bisa. Maka kalau tidak bisa munculkan wajah, saya nggak mau berdiskusi. Dalam artian diskusinya lewat live chat saja ya. Kalau mau berdiskusi langsung ya harus ada mukanya gitu ya. Jadi lebih enak gitu ya. Saya tahu muka Ibu Bapak, Bapak Ibu juga tahu muka saya. Jadi kita sama-sama nanti bisa ngobrolnya enak karena bisa temu muka ya. Jadi rupanya di TikTok juga bisa. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa join dalam live di TikTok ini gitu ya. Nanti kita ngobrol. Tentu ngobrolnya, pertanyaannya jangan kemana-mana. Sesuai dengan tema. Yakni soal bagaimana kita di 2024 ini dengan situasi perpolitikan, terus juga situasi geopolitik dunia hari ini dengan terpilihnya kembali Donald Trump menjadi presiden Amerika, bagaimana kita menyikapinya ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan khotbah saya 9 tahun lalu ya. Nah, saya tidak berkhotbah, saya cuma mereview sedikit saja dari materi tadi dan kita coba lihat setelah 9 tahun berlalu
apakah masih realistis ya uh, memahami Gog dan Magog di tahun 2024 ini. Gitu ya saudara ya. Oke. Saya coba mengajak kita untuk melihat pemaparan saya. Saya sengaja siapin slide Bapak Ibu ya. Supaya nanti kalau ada teks Alkitabnya kita langsung baca aja. Jadi Bapak Ibu nggak usah cross check dengan Alkitab lain. Percayalah itu terjemahan baru 2 yang saya pakai. Tapi kalau perjanjian lama saya menggunakan masih terjemahan baru ya. Sebab di aplikasi saya belum ada terjemahan baru 2 ya. Jadi saya belum menemukan ya. Jadi kalau perjanjian lama masih terjemahan baru, sedangkan kalau perjanjian baru sudah menggunakan terjemahan baru 2 ya. Jadi nanti saya akan coba bagikan kepada saudara. Saudara bisa bertanya nanti ya. Jadi tema malam hari ini dalam program Deep Talk with Pasi adalah Ready to Face Gog and Magog. Ya. Siap menghadapi Gog dan Magog. Ya. Kenapa saya mengajak saudara untuk coba dalami lagi topik ini? Karena pertama, ya di TikTok Live ini saya memang tidak sedang dalam mengajar topik-topik yang dalam artian yang ngejelimet gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar dengan saya tentang topik-topik Alkitab yang dalam ya, dalam artian itu butuh eksposisi, butuh pendalaman, Bapak Ibu bisa jadi member dari YouTube The WBSD. Saya mengajar cukup dalam di sana. Kayak hari ini saya bagikan materi soal sekolah Alkitab. Jadi kita juga punya sekolah Alkitab di membership The WBSD. Jadi Bapak Ibu kalau di link bio TikTok ini Bapak Ibu buka ya, itu ada membership dari channel YouTube The WBSD. Kalau Bapak Ibu jadi membership ya, dengan investasi biaya sekitar 50.000 per bulan, Bapak Ibu akan mendapatkan pengajaran setiap hari dari saya, dari Senin sampai Sabtu. Cuma Minggu saja saya off. Dan dari 6 hari pertemuan pengajaran itu ada 2 materi soal sekolah Alkitab. Jadi ada sekolah Alkitab kita. Ya, saya sedang mengajar materi tentang hamartologi, doktrin tentang dosa. Kemarin saya bagikan juga topik akhir zaman. Saya lagi mendalami perang Israel dengan perang dunia ya di akhir zaman ini. Ya, jadi saya sedang coba membagikan wawasan pemahaman yang dalam kenapa Israel tuh sampai sebegitunya hari ini. Tentu Bapak Ibu kalau mengingat perang di Gaza kemarin ya, bagaimana sebenarnya Gaza tuh sudah porak-poranda tapi Israel tetap kekeh aja. Ketika dunia berkata berhenti perangnya, gencatan senjata, Israel nggak peduli gitu. Seolah-olah kita akhirnya menilai bahwa Israel itu punya dendam kusumat atau marahnya gimana, kok kayaknya nggak berperi kemanusiaan. Saya sepakat Israel memang agak keterlaluan soal Gaza ini. Saya jujur sepakat dengan pemahaman yang bagi saya logikanya normal. Bagaimana kok terus Gaza diserang sedangkan tahu di situ ya banyak anak-anak, banyak orang susah ya. Dan akhirnya korbannya luar biasa besar. Tapi saya meskipun tidak sepakat dengan apa yang dilakukan Israel terhadap Gaza ya, tapi saya memahami perasaan mereka. Ini 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Jadi saya melihat apa yang dilakukan Israel terhadap Gaza hari ini, terhadap Hamas hari ini, ya saya mengerti. Saya mengerti kenapa mereka begitu. Dalam hal ini pemimpin Israel hari ini, Benjamin Netanyahu, dan juga kabinetnya, dan juga parlemen, ya termasuk mayoritas Israel, saya mengerti perasaan mereka, kenapa begitu. Sisi yang lain saya kecewa gitu. Saya menyesali apa yang terjadi di Gaza itu. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Nah, kenapa saya punya pemahaman, saya memahami pemikiran Israel dengan menyerang Gaza sedemikian, karena saya belajar sejarahnya. Nah, orang kalau nggak belajar sejarahnya, nggak akan ngerti. Sehingga akhirnya pemahamannya tentang Israel jadi timpang. Nah, tentu Bapak Ibu bukannya tidak mau belajar, mungkin kesulitan waktunya, atau mungkin juga tidak tahu belajarnya bagaimana. Nah, saya mengajar itu. Ya. Jadi saya mengajar saudara tentang Israel yang di tahun 135 Masehi diusir semuanya dari tanah perjanjian oleh Kekaisaran Romawi. Sehingga tanah Israel yang tadinya diduduki oleh bangsa Israel, daerah Yudea yang tadinya diduduki oleh bangsa Yahudi, tiba-tiba sekarang ini kosong, yang tinggalin hanya orang-orang Roma.
Dan akhirnya ada banyak pendatang yang datang ke sana. Dan ketika Roma menjadi Kristen, tanah perjanjian itu pernah diduduki oleh orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Selama berabad-abad, sampai akhirnya kemudian di sekitar abad ke-6 ya, ada tentara Arab ya, masuk dan menyerang, mengalahkan Bizantium, Romawi Timur, dan akhirnya menguasai tanah Yudea, tanah Yehuda, tanah perjanjian. Sehingga akhirnya ada orang Arab di situ yang notabene Muslim. Ya. Jadi bangsa Yahudinya ada, tapi cuma minoritas. Sebagian besar mereka sudah diaspora. Jadi saya mengerti latarnya itu, dan saya jelaskan panjang lebar dalam materi di membership YouTube WBSD. Ya, jadi Bapak Ibu supaya bisa melihat situasi akhir zaman, bagaimana Israel selalu terlibat dalam perang akhir zaman, saya jelaskan pelan-pelan lewat sejarahnya, gitu ya. Dan hari-hari ini saya tergoda juga ya. Awalnya saya tidak pernah berpikir. Jadi kan kita tahu ya, kemarin waktu pemilihan presiden Amerika yang bukan sekarang tapi yang sebelumnya, itu kan Donald Trump sudah incumbent, sudah pernah periode 4 tahun. Dan dia dengan segala kekuasaannya sebagai presiden ditantang oleh Joe Biden, calon presiden dari Partai Demokrat. Dan kita tahu dalam periode pertamanya itu Donald Trump dikecam banyak orang lah. Ketidakpercayaan rakyat Amerika kepada Donald Trump cukup besar sehingga akhirnya Joe Biden yang menang. Padahal kalau boleh jujur ya, Joe Biden itu menurut saya ya tidak menarik, tidak seksi gitu sebagai calon presiden. Kelebihan dia cuma pernah jadi wapresnya di zaman Barack Obama. Itu aja kelebihannya dia. Ya. Tapi yang lainnya nggak ada yang menarik dari dia. Lebih tua dari Donald Trump, ya. Juga dalam kampanyenya itu ya tidak semenarik, tidak ada yang luar biasa gitu ya. Tapi karena orang sudah tidak percaya sama Donald Trump, akhirnya Joe Biden berkuasa. Itu seru banget kan ya. Kayak pilpres kita yang lalu, Donald Trump itu belum ditetapkan siapa yang menang, dia sudah mengklaim dirinya menang. Sehingga di masa peralihan itu kan kita tahu ya, ada banyak pendukung Donald Trump yang menyerang Gedung Putih ya, menyerang kantor-kantor membuat kerusuhan begitu. Nyaris chaos di Amerika. Tapi faktanya Joe Biden jadi presiden. Menariknya lagi, hukum tabur tuai ini. Ya, Joe Biden itu incumbent, tapi dia tidak bisa melanjutkan pencalonannya di periode kedua. Tapi kalau Joe Biden tidak bisa bukan karena tidak dipercayai oleh banyak orang, tapi karena ditekan. Karena memang dia diduga sudah punya penyakit tua gitu ya. Dalam beberapa waktu terakhir kemarin dia bikin blunder. Ya. Dia pidato di depan Zelensky ya, presiden Ukraina, tapi memanggilnya sebagai Presiden Putin. Ada beberapa hal dia salah menyebutkan ya, kayak Kamala Harris disebut sebagai wapresnya Donald Trump gitu ya, padahal wapresnya dia gitu ya. Jadi mungkin sudah penyakit tua ya, mungkin menjelang mendekati mulai penyakit yang di masa tua agak hilang ingatan gitu ya. Demensia ya. Mulai ada meskipun tidak diakui. Makanya akhirnya dia dengan tekanan itu dia mundur dan yang maju Kamala Harris. Yang menariknya saya tidak pernah berpikir Donald Trump bisa menang gitu ya. Karena saya berpikir namanya incumbent, Joe Biden mungkin bisa berkuasa lagi. Cuma tadi ya, namanya takdir tangan kata orang bijak. Tapi kalau bagi saya ya kehendak Bapa ya, karena tidak ada yang di muka bumi ini yang terjadi tanpa kehendaknya. Joe Biden mundur, yang maju Kamala Harris. Ketika Kamala Harris maju juga, saya masih melihat ada peluang dia meskipun belakangan gitu ya, untuk menjadi penantang serius dan calon terdepan untuk menjadi presiden. Pertama, dia seorang perempuan. Kemudian yang kedua, dia juga dari unsur minoritas, karena yang saya tahu bapaknya itu orang Afro-Amerika, orang hitam. Dan kemudian ibunya dari India kalau tidak salah. Jadi dia mencerminkan memang generasi Amerika yang baru. Sebab saya sudah banyak
mendengarkan banyak politikus Amerika ketika running dalam pemilu kemarin, itu sudah berkata di mana-mana bahwa generasi Amerika ke depan itu bukan lagi orang putih. Ya. Jadi generasi-generasi muda Amerika sekarang itu sudah banyak kulit berwarna. Ada banyak orang hitamnya, ada banyak orang Asianya, yang kulit kuning maupun yang kulitnya coklat atau sawo matang. Banyak juga orang Amerika Latinnya, ya. Jadi ke depan itu Amerika tidak lagi akan mayoritasnya kulit putih. Jadi inilah generasi Amerika sekarang. Makanya banyak menduga Kamala Harris sebagai yang masih minoritas sekarang ini itu akan maju, ya. Apalagi dalam kampanye-kampanye terakhirnya, Kamala Harris itu kalau Bapak Ibu mengikuti, ya, saya tidak pakar tentang politik Amerika, tapi saya mengikuti, gitu ya. Dia mendapatkan donasi dari para donatur, gitu ya, dengan angka yang terbesar sepanjang sepanjang pemilihan presiden Amerika. Ya. Jadi dia mendapatkan donasi besar sekali. Jadi saya berpikir, wah ini semua mafia-mafia, mafiaso atau juga lobby-lobby Yahudi sudah mungkin dukung si Kamala Harris, ya. Saya berpikir begitu, tapi ternyata Donald Trump dengan keyakinannya terus, ya, dengan cara dia, stylenya dia menyerang, ya, ngomongnya vulgar, dan akhirnya kita tahu menangnya cukup jauh, ya. Jadi ketika pemilihan itu, ya, saya mengikutinya, hitung suaranya itu. Dari awal selalu nggak pernah nomor 2, selalu nomor 1, dan semakin lama semakin jauh, dan ketika angka sudah mencapai mendekati 200, feeling saya langsung bilang pasti menang. Ya, karena beberapa negara bagian yang diduga itu mestinya kantong suaranya Partai Demokrat, ternyata Donald Trump menang di situ, ya. Jadi akhirnya benar, ya, selisihnya cukup jauh, ya, dengan Kamala Harris, ya, puluhan suara, ya. Jadi tidak bisa Kamala Harris tidak mengakui, ya. Makanya satu hari setelah pengumuman, setelah dapat hasilnya, Kamala Harris mengakui bahwa dia kalah dan memberikan selamat kepada Donald Trump dalam pidato resminya. Nah, menarik nih, kalau di Amerika itu ketika sudah yakin menang meskipun belum ada ketetapan resmi, sudah bisa Donald Trump itu mengumumkan, ya, siapa saja yang menjadi anggota kabinetnya dan lain sebagainya. Menariknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti, ya, Donald Trump berkata bahwa yang menjadi orang-orangnya nanti adalah orang-orang yang memang percaya sama dia, setia sama dia, dan mau menjalankan mimpi-mimpi dan visinya dia. Maka orang-orang yang tidak sevisi akan disingkirkan, ya. Hal pertama yang saya tahu, yang saya baca, dia akan menyingkirkan jaksa agung. Karena kita tahu, ya, Donald Trump dituduh dan bahkan diancam untuk dipidanakan, dikasuskan, ya. Yaitu kata Donald Trump itu permainan politik, akan dijatuhkan itu jaksa agung, mungkin juga penegak hukum lainnya, para petingginya dijatuhkan dan diganti orang-orangnya. Pokoknya yang jadi bagian dari timnya adalah orang-orang yang benar-benar percaya sama Donald Trump. Jadi agak berbeda dengan ketika dia jadi presiden pertama, ya, dia memilih orang-orang yang tidak seketat itu, ya. Tapi yang periode kedua ini, orang-orang yang sudah paling tidak diumumkan menjadi bagian dari kabinetnya, itu orang-orang yang memang kita tahu, ya, informasi, kita orang luar bukan orang Amerika, ya. Jadi saya hanya membaca koran-koran gitu, ya. Yang saya tahu itu pendukung beratnya Donald Trump. Nah, yang menarik saya Bapak Ibu, kenapa saya bikin materi ini? Karena ada berita yang saya baca tadi pagi, ya. Coba kita lihat, ya. Nah, ini, ya. Bapak Ibu bisa melihat nggak, ya. Jadi ada berita Donald Trump akan mengangkat seseorang yang bernama Mike Huckabee, ya. Mike Huckabee ini menjadi duta besar Amerika untuk Israel. Saudara mungkin berpikir begini, apa urusannya, kenapa pemilihan duta besar itu menjadi sesuatu yang big deal dalam kacamata PASE gitu? Mungkin bertanya begitu, ya, kepada saya. Karena duta besar itu kan cuma kepanjangan tangan presiden.
Dan ya kalau duta besar Israel ya cuma berkuasa di Israel saja. Wakil Presiden Amerika di Israel, Israel itu kecil sekali. Apa dampaknya? Kenapa nggak misalnya disorot misalnya siapa menteri luar negerinya? Ya. Kenapa nggak disorot misalnya menteri pertahanannya atau menteri dalam negerinya? Ya. Jadi orang-orang yang dalam konstitusi Amerika itu bisa menggantikan presiden jika presiden itu berhalangan tetap. Kalau duta besar kan nggak bisa. Kalau dalam sistem konstitusi Amerika itu kan kalau presidennya berhalangan, misalnya mati, wapres yang mengganti. Andai kata ada situasi kasus tertentu, presiden dan wapres tidak ada, menteri luar negeri yang menggantikan. Ya, ada urutan-urutannya, ada hierarkinya. Kenapa kita nggak ngebahas itu? Kenapa hanya ngebahas duta besar? Nah, menariknya Bapak Ibu, kenapa saya tertarik? Karena dari berita yang saya baca, Mike Huckabee ini adalah orang yang sangat mendukung Israel. Dia orang yang berkata bahwa saya tidak mendukung keputusan dua negara dalam satu wilayah. Ya. Mike Huckabee juga dikenal sebagai orang yang sangat radikal mendukung Israel untuk berkuasa penuh. Ya. Bagi dia itu yang ada adalah Yudea dan Samaria, bukan Yudea dengan Palestina. Jadi dia merujuk pada Alkitab. Dan saya coba cari literasi, banyak yang mengatakan dia juga seorang hamba Tuhan. Ya. Jadi memang Mike Huckabee ini adalah orang yang sangat percaya Israel akan dipulihkan. Dan Israel harus menjadi negara yang seperti di zaman dulu. Ya. Sehingga dia mendukung penuh Israel. Jadi duta besar itu kan adalah kepanjangan lidah dari presiden di sebuah negara. Dan Donald Trump yang kita tahu ya, itu cukup di periode pertamanya itu, kenapa akhirnya saya bikin khotbah Gog dan Magog, karena Donald Trump kan berkata bahwa saya berjanji akan mengusahakan kedutaan besar Amerika pindah dari Tel Aviv, yang sekarang adalah ibu kota Israel yang diakui dunia, ke Yerusalem. Dan kita tahu Yerusalem itu masih bermasalah. Karena dalam keputusan PBB, Yerusalem itu dibagi dua. Ya, Yerusalem Timur itu mestinya milik dikuasai otoritas Palestina, dan Yerusalem sisanya itu Israel. Tapi kan Israel tidak mau mengikuti keputusan PBB itu. Jadi berkata bahwa Yerusalem Timur ya bagian tak terpisahkan dari Israel, dan bahkan Israel tuh pengen memindahkan ibu kotanya kembali ke Yerusalem, tapi nggak ada yang dukung. Amerika nggak dukung. Nah, ketika 9 tahun lalu, Presiden Trump ketika belum jadi presiden, ketika kampanye, dia berkata, saya akan pindahkan kedutaan Amerika di Yerusalem. Dan itu langsung membuat saya, wow, sepanjang pemilihan presiden tidak ada calon presiden yang berkata demikian. Meskipun itu konstitusi Amerika mengatakan seperti itu, tapi nggak ada presiden yang berani untuk mengaplikasikannya, menjalankannya. Donald Trump berjanji demikian. Terus saya akhirnya dikasih hikmat, wah ini kalau Yerusalem jadi ibu kota Israel, maka ya berarti Yerusalem dikuasai semuanya. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau Amerika memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, Amerika tuh nggak akan sendirian. Dia kan negara besar. Dia bisa dengan mudah mengarahkan negara NATO, yakni negara-negara yang memang berada dalam kekuasaannya atau pengaruhnya, ya, untuk ikut juga memindahkan ibu kotanya, kedutaannya ke Yerusalem. Dan kalau Amerika benar-benar sudah memindahkan, saya yakin negara-negara besar lain juga mengikuti. Artinya Donald Trump akan dipuja-puji di Israel. Maka saya menafsirkan kalau ini terjadi, maka jangan-jangan Donald Trump itu adalah Mesias bagi Israel. Ya. Syaratnya ya ibu kota pindah. Dan kalau ibu kota sudah pindah, artinya ibu kota Israel itu Yerusalem. Yerusalem itu diakui oleh banyak negara menjadi ibu kotanya. Maka tentu pembangunan Bait Allah ketiga dengan mudah dilakukan. Nah, Bait Allah ketiga itu dibangun nggak mungkin kalau tidak memperhitungkan dunia Arab atau dunia Muslim. Maka saya menafsirkan, mestinya kalau Yerusalem sudah jadi ibu kota Israel, sebelum pembangunan Bait Allah, dunia Arab ya yang majority Muslim sekitar Israel, negara-negara Arab sekitar Israel itu berdamai dengan Israel. Dan itu kalau Bapak Ibu mengikuti ya,
di periode-periode tahun terakhir Donald Trump itu udah mendekati. Ada yang namanya Abraham Accord atau Perjanjian Abraham. Seingat saya ya, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, juga satu lagi ya, Yaman juga, ya, Sudan kalau nggak salah ya, Sudan juga, terus juga satu negara Arab lagi yang sudah mengikat hubungan diplomatik dengan Israel, yang tadinya nggak ada hubungan diplomatik. Dan bahkan beberapa bulan sebelum Donald Trump akhirnya kalah ya, Arab Saudi itu dipercaya sudah menjalin hubungan, tapi belum memutuskan, belum tanda tangan. Tapi arahnya kayaknya mengikuti Uni Emirat Arab dan Bahrain membangun hubungan diplomatik. Artinya ada kedutaan Arab Saudi di Israel, dan di Arab Saudi ada kedutaan Israel. Dan itu kalau terjadi, Arab Saudi kalau melakukan ini, maka negara lainnya ya itu pasti mengikuti. Karena Arab Saudi itu dianggap sebagai saudara tua di dunia Arab. Ya. Seperti misalnya Indonesia dianggap sebagai saudara tua di Asia Tenggara karena apa? Karena wilayahnya terluas dan populasinya terbesar. Punya kemampuan lebih besar. Meskipun Singapura itu paling kaya, tapi nggak pernah Singapura dianggap sebagai saudara tua di Asia Tenggara. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi saya duga kalau Arab Saudi ini jadi membangun hubungan diplomatik dengan Israel, negara Arab lain yang kecil seperti Qatar dan seterusnya itu akan juga mengikuti. Artinya dunia Arab, wilayah sekitar Israel berdamai dengan Israel. Nah kalau demikian Palestina siapa yang bela? Nggak ada. Maka saya menafsirkan kalau ini terjadi, konsekuensinya mungkin ada perbincangan antara dunia Arab dengan Israel. Palestina itu akan diberikan suatu wilayah ya, yang bukan Yerusalem tapi wilayah lain. Ya mungkin Gaza ya, mungkin wilayah-wilayah tepi barat lainnya gitu saudara ya, atau mungkin di wilayah sekitar perbatasan dengan Suriah di utara ya. Tapi tidak Yerusalem. Jadi Israel akhirnya kompensasinya kalau negara Arab mau mengakui dia sebagai negara merdeka dan juga membangun hubungan diplomatik, mungkin dunia Arab akan menuntut Israel juga agar memberikan pengakuan bahwa Palestina itu adalah negara merdeka. Jadi win-win solution. Ya. Itu yang dalam tafsiran saya kalau Bapak Ibu ingat 9 tahun lalu. Tapi kan itu tafsiran ya. Saya ngebayangin aja. Nah, akhirnya kalau sudah Yerusalem menjadi wilayah, akhirnya Israel membangun Bait Allah. Dan Bait Allah yang dibangun nanti itu tidak akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan juga Dome of the Rock. Jadi saya menafsirkan ya, kalau yang saya tafsirkan itu terjadi satu persatu, di Bukit Bait Allah itu nanti ada 3 bangunan besar. Pertama Bait Allahnya Yahudi yang dibangun, ya, Bait Allah ketiga. Kemudian juga Masjid Al-Aqsa dan Masjid Dome of the Rock. Ya. Dan Alkitab di Kitab Wahyu sudah mengatakan bahwa pelataran bagian luar itu memang diberikan untuk bangsa-bangsa yang tidak percaya. Cek di Kitab Wahyu. Jadi ini tafsiran saya. Ya. Cuma Donald Trump keburu turun. Akhirnya Arab Saudi tidak lagi melanjutkan obrolan soal membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai sekarang 4 tahun kemudian ya tidak terjadi apapun. Abraham Accord, perjanjian Abraham mandek. Ya hanya Bahrain dan juga Uni Emirat Arab saja, negara Arab besar yang membangun hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak dilanjutkan kemana-mana. Nah ini menarik nih, karena Donald Trump naik lagi. Ya, bisa saja Arab Saudi yang kemarin pending itu karena pengaruh Amerika. Amerika kan punya pengaruh luar biasa terhadap Arab Saudi, Bapak Ibu. Ya, mutualisme simbiosis. Arab Saudi tidak mungkin meninggalkan Amerika, nggak mungkin. Kenapa? Ya, karena Arab Saudi takut sama Iran. Ya. Ini kan perang dua kekuatan Islam di Timur Tengah. Ya. Iran tuh didukung Rusia. Rusia nggak mungkin dukung Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu kalau dia mau bertahan menghadapi ancaman Iran, dia bergantung penuh sama Amerika. Jadi ketika Donald Trump nanti naik lagi, jangan-jangan Arab Saudi di tahun-tahun awal pemerintahan Donald Trump ini, setahun 2 tahun ke depan, membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kalau ini terjadi, ya negara Arab lainnya, negara-negara kecil Arab lainnya, negara Teluk itu akan mengikuti Arab Saudi. Saya menduga begitu. Terlebih, Mike Huckabee menjadi duta besar Amerika di sana. Mike Huckabee ini orang juga yang getol mewacanakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi dari Israel. Bayangin, Amerika punya presiden yang dalam kampanyenya 9 tahun lalu, ya, di periode pertamanya, dia menyuarakan bahwa saya akan
memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel. Cuman gagal karena kalah dalam periode kedua. Nah, periode kedua ini dia mengalahkan Kamala Harris, naik lagi jadi presiden. Dan saya baca dari literatur atau berita-berita tentang Donald Trump kampanyenya Donald Trump sama seperti 9 lalu, akan mendukung Israel, bahkan dia ketika tahu Iran menyerang Israel, apa kata Donald Trump? Lebih baik itu Iran dibom aja fasilitas nuklirnya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau eskalasi perang Iran dan Israel ini semakin memuncak dan Donald Trump sudah jadi presiden Amerika, Amerika bukan cuma hanya mendukung Israel menyerang Iran, tapi saya yakin juga campur tangan menyerang Iran. Jadi perang Iran dan Israel ini akan lebih berkembang lagi, bukan cuma perang dua negara, tapi dengan negara-negara lain yang saling membackup siapa yang mereka mau backup. Ya, kayak perang Rusia sama Ukraina, Rusia sudah dibantu sama Korea Utara, negara paling jauh, dan beberapa negara sekutunya Belarus. Ya, Ukraina kan nggak dibela sama siapa-siapa, cuman negara-negara NATO mensuplai peralatan senjata. Ada yang ngasih tank, ada yang ngasih pesawat tempur, tapi nggak ada tentara yang dikirim untuk membantu Ukraina. Nah, perang Iran dan Israel, saya yakin banyak negara nanti bukan cuma mendukung, tapi juga ikut ambil bagian langsung. Dan itu semakin terbuka, sehingga saya percaya Arab Saudi dalam tekanan ini, dalam tekanan Amerika ini, pasti akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel dan diikuti negara-negara lainnya, gitu ya. Apalagi duta besar yang sudah ditunjuk Amerika adalah duta besar yang sama presidennya itu senada, saling dukung, saling backup, ya. Mike Huckabee ini. Jadi boleh didengerin saya, kita lihat nanti. Ini bukan nubuatan. Sekali lagi saya dalam khotbah Gog dan Magog nggak pernah bilang bernubuat. Saya menafsirkan. Namanya penafsiran bisa salah, bisa benar. Coba dengarkan saya. Kita lihat ketika Donald Trump nanti sudah diresmikan jadi presiden Amerika secara resmi, punya kuasa, 1-2 tahun ke depan pemerintahannya. Kalau Arab Saudi dalam 1-2 tahun itu langsung membangun hubungan diplomatik dengan Israel, mimpi Abraham Accord atau perjanjian Abraham itu terjadi, Israel dengan negara-negara Arab itu berdamai, maka yang saya tadi sebutkan ya, tentang perpindahan ibu kota ke Yerusalem, tentang pembangunan Bait Allah yang tidak menghancurkan Dome of the Rock dan juga Al-Aqsa, kemudian juga Palestina diberikan sebuah wilayah dan diakui merdeka oleh Israel, tapi bukan Yerusalem, itu artinya kedamaian terjadi di Israel. Kedamaian terjadi di Israel. Meskipun hanya beberapa bulan. Tapi paling nggak Israel dengan dunia Arab, Israel dengan Palestina berdamai. Itu nggak pernah terjadi sepanjang sejarah kan. Sejak tahun 48 ketika Israel merdeka. Dan kalau ini terjadi, Israel masa damai, maka yang saya tafsirkan tentang Gog dan Magog itu terjadi. Coba perhatikan Bapak Ibu slide-slide saya ini. Jadi kita lihat nanti ke depan gimana. Beberapa tahun ke depan setelah Donald Trump resmi jadi presiden. Benar nggak Yerusalem jadi ibu kota Israel? Benar nggak Abraham Accord, perjanjian Abraham antara negara-negara Arab ya dengan Israel itu berdamai, membangun hubungan diplomatik? Benar nggak akhirnya Bait Allah dibangun tanpa menyinggung, tanpa menghancurkan Al-Aqsa, sehingga dengan dunia Muslim pun akhirnya yang tadinya curiga Israel itu mau menghancurkan Al-Aqsa, akhirnya mereka respect. Oh enggak kok, dibangun di sampingnya. Di wilayah yang kurang lebih sama. Bapak Ibu kalau sudah pernah ke Israel, itu namanya Bukit Bait Allah, itu luas sekali ya. Saya pernah masuk ke Al-Aqsa dan keluar untuk menemui bis lagi, itu jalannya jauh, lewati taman-taman yang luas, dan itu more than enough kalau dibangun Bait Allah. Jadi Al-Aqsa sama Bait Allah nanti itu hidup berdampingan. Jadi ada masa damai. Ada perdamaian antara Israel dengan dunia Arab, bahkan bukan cuma dunia Arab tapi dengan dunia Muslim. Palestina diberikan kemerdekaan, meskipun tidak diberikan Yerusalem, tapi karena tekanan Arab, Palestina mau nggak mau akan mengikuti. Karena orang Palestina itu kan bangsa Arab, Bapak Ibu. Jadi bukan bangsa Filistin, nggak ada hubungannya sama Filistin. Akhirnya ada kedamaian di tanah Israel, dan kalau terjadi, maka coba perhatikan, ya. Kita baca Yeskiel 38 ayat 3-7. Saya baca Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa baca juga bantuannya. Ini terjemahan baru. Demikian firman Allah.
Beginilah firman Yahweh Allah, ya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap. Suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, perhatikan baik-baik ya. Orang Persia itu apa? Iran, ya kan? Iran itu kan dulunya negeri Persia. Media Persia, Kores itu ya di Iran, bukan di Babel. Kalau di Babel itu di Irak. Ya. Orang Persia, Ethiopia itu berarti di Sudan sekarang dan juga Ethiopia sekarang itu wilayah dulunya negara Ethiopia. Dan hari ini Sudan juga sudah menyerang Amerika kan. Pokoknya semua kapal-kapal yang lewat di Laut Mati itu kan diserang sama orang-orang Sudan ya, yang dibantu sama Iran juga. Ya. Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau, menyertai si Gog dan Magog ini, ya. Yang saya kasih warna kuning itu. Bersedialah dan bersiaplah engkau, Gog, dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Ini yang saya agak miss dulu Bapak Ibu. Saya berpikir itu perang Gog dan Magog itu pemimpin utamanya tuh adalah Gog, atau yang saya tafsirkan negeri dari utara sekali itu Rusia. Nah, hari ini saya coba mereview pengajaran saya itu. Saya baru teliti, baru ngeh dulu udah ketemu dari utara sekali, ketemu Rusia udah euforia gitu. Jadi kalimat-kalimat yang saya bacakan ini terabaikan. Perhatikan baik-baik. Yang saya kasih warna kuning aja di dalam Yesaya 38 ayat 3-7. Jadi Rusia, Gog dan Magog itu negeri yang paling utara sekali dari Israel. Itu tinggal ditarik sama garis lurus aja kalau Bapak Ibu punya peta atau punya globe bola dunia, tarik ke utara. Itu paling utara ya Rusia. Uni Soviet zaman dulu ya. Itu ikut berperang ini karena Allah yang menarik dia. Perhatikan kalimatnya, aku akan menarik engkau. Jadi seolah-olah tuh tadinya Rusia tuh gak mau apa-apa, Gog dan Magog tuh gak mau berperang sama Israel, tapi Tuhan yang mengkondisikan itu. Untuk apa? Sampai sekarang saya masih belum mengerti apa urgensinya kalau Rusia itu Gog dan Magog nyerang Israel. Ya, gak ada. Cuma hari-hari ini dengan Iran, Persia berperang secara terbuka dengan Israel, itu menjadi sebab. Karena dalam materi yang sebelumnya saya sudah bagikan kan, ada perjanjian fakta pertahanan antara Iran dengan Rusia, di mana mungkin klausulnya kalau Rusia berperang dengan negara manapun, kalau Iran berperang dengan manapun, Rusia akan backup. Perjanjian faktanya mungkin begitu. Dan ketika kita baca pada tulisan kuning yang ayat terakhir itu, yang bagian terakhir, jadilah pelindung bagi mereka. Jadi perang Gog dan Magog itu bukan perang utamanya Rusia, Gog dan Magog dengan Israel, bukan. Ya, Tuhan membawa Rusia masuk dalam perang ini untuk apa? Untuk perhatikan yang saya kasih garis bawah itu, untuk menjadi pelindung bagi mereka. Mereka ini siapa? Negeri-negeri atau orang-orang yang disebutkan di kalimat atas, orang Persia, orang Ethiopia. Dan hari-hari ini sudah ada letupannya. Saya bilang coba Bapak di Sudan, ya. Pemberontak Sudan itu coba saya cek Bapak Ibu ya. Saya tiba-tiba ngeblank. Sudan. Sebentar Bapak Ibu. Houthi ya. Jadi ada organisasi Houthi itu udah dicap sama Amerika sebagai teroris. Houthi itu menguasai Sudan. Nah, ini tolong di cross check nih, saya juga lupa nih. Sudan Selatan apa Sudan Utara, ya. Dan di Sudan itu lagi perang saudara, di mana Houthi didukung Iran berperang dengan wilayah Sudan lainnya yang didukung oleh Arab, dalam ini Arab Saudi. Jadi perebutan kekuasaan dan pengaruh di dunia Arab, di wilayah Arab antara Iran dan Arab Saudi itu memang sedang terjadi. Jadi Ethiopia itu, wilayah Ethiopia itu, kalau kita ngomongin Ethiopia zaman perjanjian lama, itu bukan Ethiopia sekarang saja, tapi Sudan terutama. Dan Sudan lagi berperang. Ya, maafkan saya, bukan Sudan, Yaman. Ya, kok tiba-tiba
Benar ya? Yaman apa Sudan ya? Coba saya cek dulu ya. Ya. Saya tiba-tiba ngeblank. Yang Houthi itu Sudan atau... Oh, Yaman. Maafkan saya, bukan Sudan. Ethiopia itu wilayah Yaman dan Ethiopia sekarang ini. Jadi kerajaan Ethiopia yang dulu ada namanya Ratu Sheba, yang datang ke Israel menjumpai Salomo dan diperistri Salomo, ya. Ratu Sheba itu adalah Ratu Ethiopia. Nah, kerajaan Ethiopia zaman Perjanjian Lama itu meliputi Yaman dan juga Ethiopia sekarang. Nangkep ya? Saya tadi salah ucap ya, bukan Sudan tapi Yaman. Yaman itu lagi berperang, ada kelompok Houthi, ya. Kelompok Houthi itu sering menyerang itu Laut Merah, ya. Kapal-kapal yang lewat Laut Merah itu diserang sama si Houthi ini. Dan kalau Bapak Ibu membaca, beberapa tempat di Yaman yang dikuasai Houthi sudah diserang oleh Arab Saudi, dan juga tentara Amerika dengan pesawat-pesawat tempurnya sudah menyerang beberapa tempat di wilayah itu. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang nggak ada ceritanya, sudah ada asapnya, meskipun belum terbakar, belum besar gitu. Ya. Jadi Rusia nanti akan ditarik Tuhan untuk menjadi pelindung bagi negara-negara yang disebutkan tadi, Persia, Ethiopia, ya, dan juga Put. Put itu wilayah Libya sekarang, Bapak Ibu. Kalau Gomer dan Betogarma itu mungkin wilayah Turki sekarang. Wilayah Libya kita hilang cerita soal Libya karena ketika Muhammad Gaddafi sudah digulingkan, ya Libya tidak kedengaran lagi. Tapi yang ngomongnya ini soal Persia dengan Ethiopia, ya. Iran dan Yaman yang sudah mulai berperang, ya. Ada letupan-letupan kecil di mana Iran dan juga Yaman ini tidak mungkin berdamai dengan Israel karena punya kepentingan masing-masing, ya. Iran itu ingin menguasai Arab, tanah Arab. Ini tafsiran saya, ya. Tapi dia tidak mungkin bisa mengalahkan Arab Saudi yang menguasai Mekah dan Madinah. Dan orang dunia sudah tahu bahwa Mekah dan Madinah itu di wilayah Arab Saudi. Arab Saudi itu kaya raya. Setahun itu ada berapa ratus juta umat muslim yang naik haji, dan juga kalau ngomongin sama haji kecil atau umroh itu mungkin miliaran orang kali Bapak Ibu. Dari ongkang-ongkang kaki aja devisanya udah masuk ke Arab Saudi. Ya, Iran punya apa? Siapa yang main ke Iran sekarang? Nggak ada. Ya, maka Iran ingin menguasai Yerusalem. Caranya apa? Menghancurkan Suriah, menghancurkan Palestina. Lewat apa? Lewat orang-orangnya. Makanya di Suriah ada kelompok Iran, kelompok Syiah, ya. Kemudian juga di dalam Lebanon, Israel Utara ada Hizbullah, itu juga orang Iran. Dan di selatan ada Hamas, orang Iran. Semua ini mengepung Israel. Jadi perang Gog dan Magog ini lewat tafsiran saya tadi, sekali lagi bukan nubuatannya, tafsiran. Saya mengamati karena saya adalah suka akhir zaman, ya. Saya udah, Bapak Ibu tahulah, saya topik eskatologi itu yang paling saya suka. Karena punya ketertarikan ini, saya fokus sama berita-berita, cerita-cerita yang ada di Israel dan sekitarnya. Ya. Dan saya bilang tadi, ya Bapak Ibu, ya, bahwa saya menafsirkan, bukan menubuatkan. Tidak, saya tidak dapat nubuat langsung dari Allah. Saya hanya berkata, ini pikiran saya, ya. Rusia akhirnya campur tangan bukan karena ingin menyerang Israel atau punya masalah dengan Israel, tapi karena dia menjadi pelindung bagi orang-orang yang memang berperang dengan Israel, dalam hal ini Persia dan Ethiopia, dan juga negara-negara yang ada di Yeskiel 38. Nangkep ya? Karena dia pelindungnya, kalimatnya jelas. Silakan cek Alkitab saudara. Ya. Kemudian kita baca ayat 8-nya. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali. Sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Jadi saya sudah berkata berkali-kali, perang Gog dan Magog itu
akan dimulai ketika Israel aman, tentram. Ya. Aman, tentram. Hari ini Israel aman, tentram nggak? Enggak, dia masih diserang sama Iran. Dia masih diperangi sama Hamas, sama Hizbullah. Ya. Dia masih ribut dengan negara-negara Arab yang belum membangun hubungan diplomatik. Ya. Jadi Israel belum aman sekarang. Ya. Ukuran aman, tentram sudah saya khotbahkan juga, saya tafsirkan 9 tahun lalu. Itu mengikuti siapa? Mengikuti periode raja-raja di Israel sebelumnya yang hidup di Perjanjian Lama. Boleh di cross check omongan saya ini. Ya. Dari zaman raja pertama Saul sampai raja terakhir Zedekia yang menguasai Yerusalem, itu semuanya raja-raja itu perang dulu. Saul berperang, Daud berperang. Ya. Dari semua raja-raja itu yang tidak berperang cuma Salomo, Bapak Ibu. Maka saya menafsirkan Israel yang diam dengan aman tentram ini, kenapa Yeskiel berkata demikian? Yeskiel ingat zaman Salomo itu. Ya. Di zaman Salomo semuanya aman tentram. Kenapa Israel nggak berperang? Kenapa nggak berperang, Pak? Karena semua musuh-musuh Israel, negara-negara tetangga Israel itu sudah ditaklukkan oleh bapaknya Daud. Di zaman Salomo nggak pernah perang. Jadi Salomo tuh membangun, dapat upeti, kaya raya. Dan karena dia kaya raya, dia membangun apa? Bait Allah. Bait Allah yang bangun bukan Daud. Meskipun Daud punya hati. Aduh, aku nggak enak nih Bapak. Aku tinggal di istana, kamu tinggal di kemah. Aku bangun rumah buatmu ya. Kata Allah, aku nggak mau kau bangun karena tanganmu kotor dengan darah. Tapi kau kumpulkan semua bahan-bahan itu. Nanti anakmu yang membangun rumah bagi aku. Salomo lah yang membangun rumah bagi Allah, yakni bait Allah itu. Maka keadaan diam aman tentram itu ya Israel nggak berperang dan ada bait Allah. Makanya saya bilang tadi di awal, ya, indikatornya kelihatan nih. Ya. Dengan Donald Trump naik lagi, Mike Huckabee jadi duta besar, kemungkinan besar kalau kita lihat, makanya kita lihat tahun pertama, tahun kedua Donald Trump jadi presiden kedua nanti. Ada nggak Abraham Accord, perjanjian Abraham itu diperluas lagi? Bukan cuma Uni Emirat Arab dan juga Bahrain, tapi juga diikuti oleh Arab Saudi. Dan saya bilang kalau Arab Saudi sudah main, semua negara awal Arab pasti ikut. Artinya terjadi perdamaian di Israel. Karena Israel nggak lagi bertikai dengan dunia Arab. Palestina pasti dalam tekanan dunia Arab, pasti juga akan berdamai. Israel akan mengakui Palestina tapi bukan Yerusalem. Selesai. Masalah yang bertahun-tahun sejak tahun 48 selesai. Israel damai, bait Allah terbangun, maka Israel diam dengan aman tentram. Tapi konflik dengan Iran nggak selesai. Nah, inilah menjadi alasan Gog dan Magog. Terjadi ketika Israel sudah aman tentram. Ya. Kemudian kita baca lagi nih ayat 14 ayat 15-nya, masih Yesaya 38. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Yahweh Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, perhatikan. Pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali dan seterusnya. Ya. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semua mengendarai kuda, tentu bukan kuda. Perang akhir zaman mana menggunakan kuda, pasti pakai drone, pakai pesawat gitu ya. Suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Ya. Jadi Rusia tiba-tiba menyerang ketika Israel damai. Karena dia menjadi pelindung Iran, menjadi pelindung di Sudan, ya, di Yaman, dan juga beberapa negara seperti Suriah, ya, negara-negara seperti Libanon, ya, yang masih dikuasai oleh Houthi, oleh Hamas, oleh Hizbullah, yang semuanya adalah organisasi-organisasi peliharaan Iran. Ya. Rusia akan backup karena Rusia sudah mengikat perjanjian fakta pertahanan dengan Iran. Artikelnya ada di koran, cari aja di Google pasti ketemu. Ya. Sehingga dia akhirnya berkepentingan untuk membantu Iran. Maka Rusia datang dari utara sekali menyerang Israel. Jadi Bapak Ibu, ya, Israel aman tentram seperti zaman Salomo. Ya. Jadi zaman di mana tidak ada perang lagi sebelumnya. Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bait Allah terbangun. Israel dengan dunia Arab aman. Dan ketika aman itulah terjadilah perang Gog dan Magog. Perang yang menurut saya yang ada di Yeskiel 38-39 belum pernah terjadi. Israel itu, Yehuda itu hancur oleh apa? Oleh negara Babel. Babel memang letaknya di utara. Makanya banyak penafsir perjanjian lama mengatakan Gog dan Magog 38 Yeskiel ini itu sudah tergenapi di masa lalu ketika Nebukadnezar dengan Babilonianya menyerang Israel.
Tapi yang saya baca dalam sejarah, ya, ketika menyerang Israel, Babel tidak didukung oleh negara-negara di selatan seperti Put, ya, seperti tadi Ethiopia, tidak. Mereka nyerang aja. Mereka punya kekuatan besar. Mungkin Persia mengikuti karena dulu Babilonia dan Persia itu ada di satu geografi yang sama. Di zaman Nebukadnezar yang berkuasa adalah Babilonia. Tapi nggak lama kemudian Babilonia hancur, yang naik adalah Media Persia. Ya, Media Persia hancur, yang muncul Persia. Raja terkenalnya Kores dan juga Ahasveros yang zaman Esther itu. Ya. Jadi itu wilayah yang sama tapi kerajaan yang berkuasa berganti-gantian seperti tanah Jawa, Jawa Timur misalnya ya, pernah ada Majapahit, pernah ada kerajaan Kediri ya, kerajaan siapa tuh sebelum Majapahit, kok tiba-tiba ngeblank ya. Ya kerajaan-kerajaan silih berganti gitu, tapi di wilayah yang sama ya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak nangkep boleh ditanya nanti di live chat. Jadi menurut saya bukan itu, bukan Babel, negeri dari utara sekali itu yakni Rusia, dan sepanjang sejarah tidak pernah ada negeri dari utara sekali yang garis lurus utara nyerang ke Israel. Kalaupun Babel meskipun utara tapi letaknya lebih kepada wilayah timur laut ya, bukan barat laut ya, timur laut. Timur tuh kiri atau kanan? Utara, selatan, timur, barat, timur laut ya. Wilayah timur laut, bukan tenggara. Ya, jadi kalau dari garis titik Israel ke daerah Irak itu kan lebih ke timur laut ya. Jadi tentu bukan utara. Jadi Yeskiel 38-39 sepanjang sejarah ini belum pernah terjadi. Terjadinya kapan? Sebentar lagi. Ya, kita lihat nanti. Sekali lagi ini bukan nubuatan, kita lihat. Saya ngobrol ini bukan untuk sok-sokan, supaya viral, supaya nakut-nakutin, enggak. Supaya mengingatkan Bapak Ibu aja. Nah, tapi tepatnya Bapak Ibu harus gumuli lagi bersama Roh Kudus. Coba teliti Yeskiel 38-39. Coba tafsiran saya tadi dicermati. Perhatikan juga berita-berita yang ada. Di cross check lagi. Ya, kalau kira-kira sama pemikiran dengan saya, berarti kan kita harus berjaga-jaga. Tinggal kita lihat nanti setahun ke depan apa yang terjadi. Benar nggak Yerusalem jadi ibu kota Israel? Benar nggak Abraham Accord, perjanjian Abraham itu terjadi antara dunia Arab dengan Israel? Benar nggak Bait Allah itu dibangun? Kalau iya, maka Israel dalam kondisi aman, tentram, damai. Nah, kalau sudah begini, sewaktu-waktu, kapan saja Gog dan Magog terjadi. Kalau Gog dan Magog terjadi, perang besar antara Rusia dengan Israel, yang sebenarnya Rusia itu membackup atau pelindung dari Persia, Iran dan Israel perang besar, maka dunia perputarannya akan cepat. Dan kita kalau tidak bersiap-siap, kita akan terhisap dan dilindas. Nah, saya khotbah ini karena kalau terjadi berarti nggak lama. Kalau terjadi, kalau semua yang saya tafsirkan tadi itu terjadi di sekitar 1-4 tahun ke depan. Karena Donald Trump, Presiden Amerika kan berkuasa cuma 4 tahun. Kalau dalam 4 tahun ke depan terjadi, ya maka dunia akan cepat. Dan kalau 4 tahun ke depan, saya rasa saya masih hidup kalau nggak ada apa-apa. Saya rasa Bapak Ibu juga masih hidup kalau nggak ada apa-apa. Meskipun umur nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau 4 tahun saya rasa saya masih bisa bertahan. Secara angka umur saya masih 54. Belum 70 tahun. Tapi kita nggak tahu ya. Kan umur kan urusannya Tuhan gitu ya. Jadi saya harus berjaga-jaga supaya kalau saya bisa umur sampai segitu, kejadiannya terjadi, saya nggak jadi orang Kristen yang kaget-kagetan dan orang Kristen yang kebingungan. Karena saya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Ya, itu materi dari saya. Dan mungkin kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, ya. Saya mau menyapa yang sudah menyapa ya. Ada tadi siapa ya? Ada Bu Rosetta Hilton. Shalom Bu ya, sudah saya balas tadi ya. Kemudian juga ada Ibu Iren, shalom ya. Ada Bu Roli, shalom ya. Ada Ford, Trump sudah diramal jadi presiden bareng ketika dia diramal bakal ditembak. Ya, saya problemnya tidak percaya ramal-meramal gitu ya. Jadi ramal-meramal mau ditembak, ditembak atau apa, saya tidak percaya ramalan ya. Bahkan kalaupun ada orang berkata saya nabi dan bernubuat, nubuatan itu ya saya diam saja, saya tinggal uji aja ya. Jadi apalagi kalau cuma meramal ya, saya tidak percaya dengan hal itu. Meskipun mungkin benar gitu ya.
sebab saya tidak percaya ramalan. Ibu Novita, Tuhan yang memilih Donald Trump. Oh iya, Tuhan juga pilih Putin. Tuhan juga pilih Kim Kim Jong Un ya, yang Korea Utara. Tuhan juga pilih Hitler gitu ya. Semua kan dalam kehendak Tuhan ya. Jadi kalau berkata Tuhan yang milih Donald Trump ya, iya pastilah. Karena nggak ada, kita percaya Tuhan itu maha. Nggak ada yang di bumi ini yang terjadi tidak seatas izinnya. Bukan dia yang merencanakan, tapi tidak mungkin terjadi semua di bumi ini tanpa izinnya. Berarti atas izin Allah. Kemudian juga saya mau menyapa lagi ada Bu Lita Manis. Shalom Pasir dan tim The Way. Shalom, sehat juga. Sama-sama ya Bu ya. Ada kemudian siapa lagi nih? Nah, ada Chris MPH Yaman. Oh ya, makasih diingatkan tadi Yaman bukan Sudan, Yaman ya, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Sudan juga sempat berperang juga ya, meskipun agak berdamai tapi Sudan juga ribut ya. Tapi Sudan itu tidak wilayah Ethiopia di zaman Perjanjian Lama. Jadi saya ingatkan lagi, saya coba sharing lagi, wilayah Ethiopia zaman Perjanjian Lama dengan Ethiopia sekarang berbeda. Ethiopia sekarang dulu wilayahnya Ethiopia Perjanjian Lama, tapi lebih luas lagi yang di zaman Perjanjian Lama. Karena wilayah Ethiopia, kerajaan Ethiopia itu kerajaan terbesar di wilayah selatan setelah Mesir. Mesir dengan Firaunnya itu negara besar, di bagian selatan lagi itu wilayah Ethiopia, kerajaan Ethiopia yang ratunya terkenal itu di Alkitab Hattusheba. Dan wilayah Ethiopia dulu itu di Perjanjian Lama sebagian besar adalah Yaman. Nah, gitu ya. Jadi semoga paham. Ya. Kemudian juga ada Karismata Store. God bless you Pasir, sama-sama God bless you juga. Ada Andre Huta Barat. Shalom Pasir, 7 Oktober 2023 lalu Israel diserang, apakah karena Israel dalam keadaan aman? Enggak lah, enggak aman lah. Itu kan 7 Oktober itu hari Sabtu itu kan yang diserang sama siapa nih yang saya lupa, diserang sama Iran itu ya? Enggak lah, belum ya. Israel masih berperang sama Hamas, berperang sama Hizbullah ya. Aman itu tadi, aman tentram itu seperti zaman Salomo ya. Zaman Salomo apa? Nggak ada perang sama sekali. Bait Allah dibangun Salomo. Salomo itu Israel berkelimpahan, aman sejahtera, nggak ribut-ribut, rakyatnya makmur ya. Mungkin nggak lama, nggak harus 10 tahun. Mungkin beberapa bulan saja, tapi situasi aman, nggak lama kemudian Gog dan Magog. Jadi situasi amannya itu ukurannya Salomo. Sebab dalam pembelajaran saya, Israel sebagai sebuah kerajaan yang punya raja gitu ya. Dan ada tahtanya. Semua raja Israel itu banyak ya. Ada Israel Utara tuh punya raja banyak, Israel Selatan juga punya raja banyak, tapi semua raja-raja yang dikumpulin dari namanya kerajaan Israel itu ya, baik utara maupun selatan ya, itu yang benar-benar tidak pernah berperang cuma di zamannya Salomo, dan benar-benar menikmati kelimpahan di zamannya Salomo ya. Salomo itu kedikjayaannya Israel di zaman Perjanjian Lama gitu ya Pak Andrew Huta Barat. Karismata Store, apa mungkin jika Israel minta Trump untuk bangun Bait Allah sebagai tanda Yerusalem sebagai ibu kota Israel? Ya tadi saya bilang, Israel bisa punya kemampuan sendiri untuk bangun Bait Allah. Teknologi dia canggih banget. Israel tuh canggih. Amerika tuh punya semua yang hebat-hebat, itu juga ada lobby-lobby Yahudi di situ. Orang-orang yang pintar pandai kan orang-orang keturunan Yahudi semuanya. Jadi nggak butuh Amerika sebenarnya. Cuma Amerika dibutuhkan karena dia negara adidaya. Jadi kalau dia pindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, itu akan diikuti oleh semua, ya, akan diikuti oleh semua pendukung Amerika. Jadi nanti di Yerusalem itu akan banyak kedutaan besar, dan kalau itu dilakukan, artinya banyak negara yang membangun hubungan diplomatik dengan Israel dan mempercayai atau mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan itu nanti akan semakin diperkukuh dengan kalau dunia Arab berdamai dengan Israel ya. Dunia Arab itu kan sekarang sama Israel itu kan ribut-ribut gara-gara Palestina aja. Ya. Kalau Palestina selesai ya, dunia Arab akan berdamai. Maka mungkin dunia Arab ini akhirnya kayak sekarang Bapak Ibu, Palestina ditembakin di Hamas, dihancurkan sama Israel. Negara Arab kan nggak bersuara kencang sekali. Ini baru aja ada KTT mereka ya. Itu karena KTT, tapi secara personal, secara pribadi ketika Gaza diserang Israel, Arab Saudi nggak bersuara, nggak mengutuk, nggak macam-macam gitu. Ya nanti saya jelaskan, makanya
untuk hal-hal gini karena saya akan ngomongin tentang menyinggung soal agama dan juga menyinggung soal suku yang dihormati di Indonesia ini. Saya tidak akan mengajar secara umum, saya hanya mengajar di membership saja, ya, supaya yang saya memang mengajar untuk orang yang mau dengar saya saja gitu, di kelompok yang lebih eksklusif. Kalau di umum ini kan nanti saya malah dituduh penyebar kebencian, padahal niat saya bukan begitu gitu ya. Jadi tadi kriterianya banyak ya, Pak Karisma Store ya. Jadi untuk membangun bait Allah itu pokoknya sudah berdamai dulu dengan dunia Arab. Kalau dunia Arab sudah berdamai, bangun bait Allah itu gampang banget. Setahun juga jadi. Dengan teknologi konstruksi hari-hari ini, bangun seperti Candi Borobudur semalaman juga jadi bisa. Apalagi Israel punya teknologinya gitu ya. Oke, kemudian juga ada Bu Rina. Singosari, Singosari, kok tiba-tiba lupa ya. Di Jawa Timur tuh sebelum Majapahit ada Singosari. Itu kan wilayahnya itu-itu aja gitu. Ya, cuma kerajaannya berbeda. Sama seperti tadi saya bilang. Dulunya Babel, terus jadi media Persia, jadi Persia, itu wilayahnya sama, cuma kerajaannya berbeda, tapi ada di wilayah geografi yang sama. Terima kasih ya Bu Rina, dibantu saya. Kadang-kadang tuh ada di otak, tapi pas mau ngomong tuh apa gitu ya, mungkin udah tua atau karena manusia normal. Terima kasih dibantu loh. Manusia setengah dewa. Shalom Pak. Jadi urutannya Gog dan Magog kerajaan 1000 tahun, terus 7 materai sangkakala ya Pak? Oh enggak dong, ya urutannya itu ya Gog dan Magog, kemudian ya masuk dalam tribulasi ya. Tribulasi itu ya tadi ada 7 materai, 7 sangkakala, 7 murka Allah gitu ya. Kemudian baru Harmagedon. Harmagedon selesai, masuk kerajaan 1000 tahun gitu ya. Kerajaan 1000 tahun itu terakhir karena habis kerajaan 1000 tahun itu ya perang Gog dan Magog lagi, tapi beda dengan Gog dan Magog yang di Yeskiel. Ini Gog dan Magog yang ada di Wahyu pasal 20 kalau tidak salah ya. Dan itu perang supranatural ya. Akhirnya iblis dan setan ditangkap, dilempar ke lautan api gitu ya. Antikristus juga sudah demikian, dan akhirnya langit baru, bumi baru. Itu dalam kronologis kitab Wahyu begitu. Begitu ya, semoga paham. Oke. Bulita, jadi ikut ngeblank pasti mau nanya apa, jadi ikut nge-lag karena jaringan. Kayak jaringan. Ya. Oke. Kalau bahas pagi banyak yang kritis pasti. Ya ini programnya kan memang pagi itu pagi berkat bersama Pase ya. Ini kan ngobrolnya di TikTok malam ya. Jadi memang agak luas. Jadi tujuannya bikin program pagi bukan seperti ini. Jadi itu Bu Lita ya. Oke, God Life. Shalom Pase. Tuhan Yesus memberkati sama. Ya, Lord Jesus memberkatimu lebih lagi ya. Manusia setengah dewa. Bahasa asli apa Pak sih? Aman dan tentram itu. Apakah memang sesuai Elaine menerjemahkannya? Ya, nggak ada. Itu nggak terlalu penting banget gitu ya. Pokoknya situasinya aman dan damai gitu ya. Ya, pengertian aman dan damai itu, tafsiran aman dan damai itu yang kita bisa berbeda-beda gitu kan ya. Ya, jadi ini nggak penting kita mendalami bahasa asli soal ini karena aman dan damai ya memang seperti itu. Penafsirannya bisa beda-beda tentunya. Gitu. Ada Sherry Rachel. Shalom juga. Kemudian juga ada Karisma Tasor lagi. Oh sorry, Pak Diki ya Karisma Tasor itu ya. Oke, ya Diki di Bekasi. Oke, saya lupa Pak. Makasih Pak Diki. Ya. Bu Rina, Pak Pendeta bantu bahas one ones dan Tritunggal cara yang mudah mengenalinya. Saya sudah bahas itu ya, nggak bisa dibahas dengan singkat gitu, karena itu kan masalah doktrin ya. Ayatnya banyak. Saya sudah khotbahkan Bu dalam ibadah hari Minggu 70 seri soal Tritunggal ini ya. Pemahaman saya juga sudah saya bagikan. Siapa Allah dalam pemahaman saya yang saya imani, yang saya ajarkan. Siapa Yesus yang saya pahami, yang saya imani, yang saya ajarkan. Siapa Roh Kudus yang saya imani, yang saya ajarkan. Saya sudah bagikan itu ya. Ada dalam khotbah di hari Minggu. Silakan diikuti. Gitu ya. Oke, saya rasa nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Mungkin kebingungankah atau kenapa gitu ya. Ada Gina Kroya juga ya. Ada yang sudah kasih juga bunga segala macam, permen ini. Makasih loh ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya rasa pemahaman yang saya mau bagikan ya itu ya. Oh ada Bu Ana nih. Pasti kira-kira rapture materai keberapa? Nah ini saya tidak, dulu saya
punya pemahaman rapture itu kapan. Cuma sekarang ini saya cuma sampai pada pemahaman ini yang lebih gini loh. Saya nggak mau ribut soal itu karena bicara rapture itu kan ada yang berkata rapture itu terjadi sebelum tribulasi. Jadi orang Kristen tuh sebelum masa kesusahan diangkat dulu, sebelum antikrisis diangkat dulu. Ayatnya ada, ya. Ada juga penafsiran bahwa rapture itu, pengangkatan itu terjadi di tengah-tengah masa kesusahan 7 tahun itu, ya. Jadi mengalami sebentar di awal, tapi yang paling beratnya tidak mengalami karena diangkat. Ayatnya juga ada. Ada yang berkata bahwa rapture itu terjadi di akhir. Jadi orang Kristen masuk dalam antikrisis, masuk dalam masa aniaya besar. Ayatnya juga ada. Nah, saya pelajari ayatnya, saya memahami penafsiran teman-teman yang berbeda-beda itu. Makanya saya akhirnya menyimpulkan saya nggak mau ributin soal kapan rapture itu terjadi. Yang saya yakini rapture ada, karena ayatnya ada. Soal kapan terjadinya, mau sebelum aniaya, sebelum antikristus, apa di tengah pemerintahan antikristus, atau di akhir, ya kita harus siap aja. Kalau kita diangkat sebelum zaman kesusahan, kita tidak melewati zaman kesusahan, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau di tengah-tengah kita ngalami sedikit, ya harus siap. Apalagi kalau di penghujung masa aniaya, berarti kita mengalami aniaya. 7 materai kita mengalami, 7 sangkakala kita mengalami, 7 murka Allah mengalami, ya harus siap juga. Jadi saya mengajarkan orang yang mau dengarkan saya, kita harus siap kapan saja. Nggak usah pusingin kapan waktunya. Ya. Karena seperti Yesus aja gitu ya. Soal kapan waktunya cuma Bapa yang tahu. Tapi kita paling tidak siap. Ya. Siap kapanpun dijemput oleh Allah. Itu yang saya ajarkan Bu Ana, ya. Jadi kalau ditanya kapan, saya sekarang ini tidak menafsirkan kapannya. Dulu saya mengajarkan bahwa orang Kristen itu diangkat sebelum masa aniaya. Karena dosen-dosen saya dan buku-buku yang saya baca semuanya kelompok ini, ya. Tapi setelah dewasa, setelah matang secara teologi, saya mendalami ayat Alkitab karena punya kemampuan teologi, membaca bahasa aslinya dan seterusnya, saya akhirnya sekarang ini mengajarkan, saya nggak pedulikan kapan waktunya, ya. Pasti terjadi karena Alkitab mengatakan, dan kita harus siap kapanpun itu terjadinya, gitu. Oke ya. Kemudian juga ada lagi I'm Cook, masih harus diulang lagi pasti. Oh iya, ini kan kalau Bapak Ibu memang tidak mendalami ini, ya yang saya sampaikan apa sih, ngomongin apa nih orang gitu ya. Iya ya, memang harus diingat. Saya santai karena saya memang senang gitu menggumuli akhir zaman. Jadi ketika ada berita apa aja langsung nyangkut dan bisa langsung kemana-mana gitu ya. Makanya saya setiap hari itu baca berita di Amerika, terutama di Israel ya. Hari ini saya mengamati ya apa yang terjadi di Israel ya. Karena saya tahu akhir zaman itu pusatnya di Israel. Kalau kita jadikan Alkitab adalah kebenarannya. Ya. Alkitab mengatakan bahwa akhir zaman itu pusatnya di Israel. Tidak ada cerita soal akhir zaman yang tidak melibatkan Israel ya. Maka saya fokus di situ, jadi terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Bukan hebat, karena terbiasa. Orang kalau kebiasaan ngulek gitu ya, misalnya Bapak Ibu beli rujak gitu ya, tukang rujak itu kan ngulek gula merah, ngulek cabai, itu kan nguleknya enak ya. Coba kalau kita, mungkin tidak seenak tukang rujak karena dia terbiasa. Bukan dia hebat, bukan dia pinter, dia terbiasa aja ya. Karena kebiasaan menjadi ahli gitu ya. Nah, saya karena kebiasaan mendalami akhir zaman, suka sama topik-topik akhir zaman, jadi lebih tajam aja. Bukan hebat, tapi lebih tajam aja, karena sudah terbiasa, gitu ya. Jadi, Bapak atas nama I'm Cook ya, saya lupa namanya siapa ya, I'm Cook itu. Kemarin sudah kenalin diri belum ya? Ya, mungkin harus diulang lagi gitu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu yang mengulang lagi kalau TikToknya sudah selesai, atau yang awal tadi nggak ngikutin, mau ikutin utuhnya, nanti besok di-upload di YouTube WBSD ya. Dan bahkan semua pengajaran ini sudah saya bagikan di membership YouTube WBSD. Jadi ikuti aja, jadi membership YouTube WBSD, biayanya 50.000 per bulan. Bapak Ibu tinggal cari. Itu mungkin sudah ratusan, mungkin ribuan video pengajaran saya yang hanya untuk membership aja. Jadi tidak saya bagikan kemana-mana. Banyak. Kalau memang sejahtera dengan cara saya mengajar, sudah berdoa dengan Roh Kudus, saya bukan penyesat gitu ya. Karena masih ada orang yang berkata saya penyesat dan lain sebagainya. Ya kalau masih sejahtera dengan saya, silakan jadi member. Kalau merasa saya penyesat, ya jangan jadi member. Orang merasa saya penyesat kok malah ngikutin penyesat, kan begitu. Ya nggak usah didengerin saya, nggak apa-apa. Ya. Saya kan juga tidak memaksa saudara jadi membership. Cuma kalau mau belajar, saya sarankan jadi membership. Karena semua yang saya tahu saya bagi di situ. Saya nggak pernah nahan-nahan ilmu. Ya. Gitu. Oke ya. Kemudian Pak Yosep, Bravo 5, ikhlaskan saja. Apa yang diikhlaskan, Pak? Kejadiannya nanti siap gitu. Ya kita harus ikhlas. Kita harus makanya siap kapanpun dan apapun yang terjadi di depan.
Oke ya. Kemudian Bu Lita Manis, iya saya jadi ngikutin khotbah Pasya dengan dilihat Donald Trump dan Rusia serta kejadian di Israel. Iya, harus ya. Kalau memang mau peka sama akhir zaman ya, kalau saya ditanya ya syaratnya itu. Lihat yang terjadi di Israel. Oke, eh, itu aja kali ya. Sudah jam berapa nih? Setengah 11 ya. Saya rasa sudah cukup 1,5 jaman kita ngobrol ya. Jadi terima kasih buat ditemaninnya ya. Nanti kalau mau belajar lagi ya tinggal kasih ide aja. Bapak Ibu bisa loh kasih ide ke di link bio kami, ada nomor WhatsApp, ada juga sosial media kami, bisa di DM, bisa di Messenger. Apa kasih ide? Tolong dong, Dewe ngajar ini, Dewe bahas ini, kupas ini. Nanti saya pertimbangkan. Kalau saya tidak menguasai, ada teman saya menguasai, nanti mereka yang akan bagi. Kayak misalnya Pak Prana kan dalam program TikTok ini juga dia punya program Deksa ya. Dia ngebahas soal tokoh-tokoh Alkitab, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya karena Pak Prana menguasai dan mau belajar soal itu, ya Pak Prana yang ngajar gitu ya. Saya ngajar yang lain gitu ya. Jadi seperti itu, kita bagi-bagi tugas. Jadi di The Way itu saya sebagai gembala tuh cuma status doang ya. Saya sebagai pendiri gereja juga cuma status doang. Tapi dalam praktek pelayanannya saya sih pengen berbagi semua sama rata. Cuma memang ya nggak semua dong, harus pelan-pelan dong, ya kan? Ya, maka di tahun depan mungkin saya akan pelan-pelan nanti memberikan kesempatan yang lainnya untuk khotbah. Mungkin di hari Minggu, di tengah minggu, ya. Mungkin juga memberikan pelayanan di digital ini lebih banyak kepada teman-teman lainnya karena mereka sudah STH gitu ya. Saya akan berbagi. Ya. Waktu awal-awal saya single factor karena memang saya di The Way kan tidak di backup sama teman-teman yang punya background teologi ya. Saya cuma sendirian gitu ya. Saya ngajar sendirian. The Way ini boleh dibilang unik Bapak Ibu. Ya. Nyaris nggak pernah kita ngundang pendeta luar. Kalaupun pendeta pernah khotbah di sini ya pendeta The Way sendiri. Meskipun beberapa mereka sekarang sudah keluar gitu ya. Dan juga kalaupun ada pendeta luar itu nggak sampai 10 jari. Dan itu pun nggak sering. Ya. Paling satu pendeta cuma satu orang, satu kali gitu ya. Dan yang ada 2 ke 3 kali itu hanya dulu ada hamba Tuhan yang saya hormati sebagai orang tua. Dan kalau ke Jakarta saya minta untuk mampir ke The Way. Tapi udah lama, udah hampir 3-4 tahun ini nggak pernah lagi ke The Way gitu ya. Tapi itu juga cuma nggak sampai 5 jari ya khotbah di The Way. Paling cuma 3 atau 4 kali aja. 3 kali kalau nggak salah ya. Tidak banyak gitu ya. Saya yang mengajar. Resikonya ya orang bosen dengan saya berkhotbah. Tapi saya bilang enggak lah ya. Karena dulu saya belum punya teman-teman kayak Pak Prana sekarang udah STH. Saya lega memberikan kesempatan dia nanti khotbah gitu. Istri saya sudah STH gitu ya. Jadi saya beri kesempatan dia nanti untuk ke depan mungkin tahun 2005 untuk khotbah juga di hari Minggu. Dulu udah pernah. Cuma sejak pandemi kan saya single factor lagi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya nggak takut kehilangan jemaat gitu ya. Karena bosen ya. Saya juga nggak pernah ngundang pendeta yang top, markotop untuk jadi magnet. Sebab saya mau orang kalau datang ke The Way itu datangnya nyari Tuhan, bukan nyari pendeta. Bahkan juga nggak nyari saya. Jadi kalau cari Tuhan, siapapun yang khotbah, saya atau siapa jadi berkat ya. Pasti dapat berkat gitu. Oke, ada God Life no May ini lagi. Habis itu kita tutup ya Bapak Ibu ya. Udah malam nih. Saya menunggu pengajaran Pasya tentang kejahatan Raja Salomo. Oh iya, kejahatan Raja Salomo. Iya, saya pernah bilang Salomo itu raja yang diberkati tapi paling nggak tahu diri. Oke, saya siapin nanti materinya ya. Tunggu ya. Soalnya ini kan sudah November, saya sudah siapkan materi sepanjang November. Desember kita sudah mulai masa-masa Natal gitu ya. Saya coba lihat bisa nggak saya sempilin di antara bulan Desember itu. Kalau nggak bisa berarti tahun depan saya khotbah soal ini. Oh ya, tahun depan juga Bapak Ibu yang mau belajar membaca Alkitab, menafsir Alkitab, berkhotbah ya, itu rangkaian nanti ya. Bisa nanti stay tune terus di di sosial media kami, makanya di follow, di subscribe ya, jadi teman di Facebook. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp kami untuk yang tertarik untuk mendaftarkan dulu namanya aja. Jadi dengan Bapak Ibu WhatsApp kami, saya kan The Way kan punya nomor WhatsApp saudara. Nanti kalau sudah waktunya pendaftaran dibuka, kami akan japri Bapak Ibu. Kalau masih tertarik bisa ikut. Jadi nanti kita akan buka kelas online. Jadi nggak harus di gereja, ya, di online aja lewat Zoom. Ya. Jadi saya nanti bagi materi, dalam beberapa kali pertemuan gitu ya.
tentang materi bagaimana sih membaca Alkitab yang baik itu. Bagaimana Pak, saya nggak suka belajar bahasa, saya nggak suka belajar Yunani, Ibrani, tapi gimana supaya saya tahu lah paling tidak membaca pakai bahasa Yunani, Ibrani itu gimana caranya? Ya. Gimana sih Pak kalau khotbah yang kalau menafsir yang benar itu, ya supaya kami tuh nggak nyesat, nggak kayak Pak Ase bilang tuh jangan jadi pemerkosa firman, gimana caranya? Saya akan ajarkan. Nanti sampai akhirnya Pak, gimana saya menyusun khotbah, gimana saya berkhotbah nanti ya di tahun 2025. Mungkin di Januari pertengahan kita kelasnya akan buka. Nanti mungkin dari Januari awal atau Desember kita sudah mulai buka pendaftaran. Tapi tentunya minta maaf, nanti tidak semuanya bisa kita ikutkan. Jadi kelasnya ini kelas kecil aja gitu. Ya, supaya semuanya efektif. Kalau kelasnya besar, saya pernah bikin kelas di Zoom itu sampai 100-an Bapak Ibu. Nggak kepegang, ya. Saya nggak bisa kenal juga gitu ya. Jadi saya juga nggak sejahtera ya. Mungkin kalau meskipun tidak saya tidak cari uang ya, tapi kan harus berbayar itu. Ikut Zoom itu berbayar, meskipun biasanya kami berbayarnya tuh suka-suka saudara lah. Ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000 ya, suka-suka saudara lah. Sebab saya dan gereja nggak mata duitan ya. Kami hidup dari Allah itu. Kalau saudara mau belajar nanti sama saya, paling gitu nanti ada pembayarannya, misalnya mungkin kalau programnya itu 3 bulan ya, setiap bulan ada pembayarannya berapa, ada uang sekolahnya gitu, tapi nilainya nominalnya suka-suka saudara. Ya kalau memang mampunya cuma 5.000 ya nggak apa-apa. Kami nggak pernah masalahin soal nominal. Tapi ya tadi terbatas ya. Sebab dalam pengalaman saya, kalau banyak orang, tentu kami duitnya dapat banyak. Tapi saya nggak sejahtera gitu. Ya. Di Zoom itu paling nyaman ya mungkin 30 orang, 40 orang itu udah maksimal banget lah. 30 lah paling nyaman. Sehingga saya juga kenal saudara. Saudara juga bisa bertanya dengan efektif gitu. Kalau 100 orang kan kalau semuanya bertanya ya akhirnya materi nggak selesai-selesai, akhirnya nggak dapat apa-apa. Jadi kelasnya mungkin kelas kecil aja, mungkin sekitar 30-an paling banyak gitu ya. Nanti makanya supaya itu Bapak Ibu boleh setor di WhatsApp kami, hubungi WhatsApp kami, admin kami, sebut nama saudara dan minta tolong dihubungi kalau pendaftaran sudah dibuka sehingga Bapak Ibu dapat kursinya nanti ya. Saya akan mengajar. Jadi nanti bisa ngobrol langsung lewat Zoom dengan saya. Harinya mungkin kita cari waktu yang terbaik gitu ya. Mungkin di Sabtu kali, di mana hari libur gitu ya. Karena kalau hari tengah minggu kan Bapak Ibu nggak bisa karena kerja. Kalau malam pun sudah ngantuk gitu ya. Dan kita juga punya program malam banyak gitu ya. Mungkin di Sabtu ya. Sabtu siang gitu atau Sabtu pagi sekitar jam 10 sampai jam 12. Setiap Sabtu kita ketemu di kelas. Atau Sabtu sore nanti kita omongin aja ya. Kita doa nanti ya. Boleh Bapak Ibu juga menyarankan. Tapi menurut saya paling bagus Sabtu. Kalau Minggu kan Bapak Ibu bergereja di gereja masing-masing, karena nggak semuanya kan beribadah sama The Way gitu kan ya. Jadi harus ke gereja masing-masing, jadi mungkin susah kalau dibikin hari Minggu ya. Jadi bikinnya Sabtu, nanti Sabtunya Sabtu pagi atau Sabtu sore, nanti kita diskusikan. Silakan yang mau ngasih ide waktunya kapan, bisa sampaikan. Dan setor namanya supaya nanti ketika kelasnya dibuka, Bapak Ibu bisa jadi orang pertama dan bisa dapat kursinya gitu ya. Saya akan mengajar nanti dengan panjang lebar di situ. Oke. Ada Gemini 64 ini tentang pengajaran ya. Iya, kita ngobrol tentang bukan pengajaran lah, topik ini, topik program Deep Talk with Pak Ase ini ngobrol tapi dalam aja. Tadi kita ngobrolin soal Gog dan Magog dan bagaimana menyikapi kalau Gog dan Magog itu ada di depan mata kita. Gitu ya. Oke, saya rasa sudah. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan nanti yang baru nyambung di penghujung nggak bisa ngikutin awalnya, besok kita upload ya di YouTube DWBSD. Jadi subscribe DWBSD. Nanti besok kita upload sekitar jam berapa ya? Mungkin jam 12-an kalau tidak salah ya. Di-upload, Bapak Ibu bisa ikuti. Kalau di YouTube kan bisa ditonton kapan saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan ketika nonton di YouTube bisa di japri kami, di WhatsApp bisa, di DM bisa, di Messenger bisa ya. Bisa lewat apa saja. Nanti pasti saya respon. Tapi mungkin minta maaf tidak langsung Bapak Ibu kirim pertanyaan langsung saya jawab. Mungkin saya butuh waktu, ya mungkin saya ada kesibukan, tapi pasti biasanya saya jawab. Admin biasanya sudah saya bilang, coba kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya, berikan ke saya ya. Nanti saya jawab. Secepat-cepatnya mungkin 1-2 hari, selambat-lambatnya seminggu, pasti saya jawab gitu ya. Kalau masih belum puas, bisa tanya lagi gitu ya. Kalau memang dekat rumahnya dengan Serpong, hari Minggu bisa ke gereja. Jadi habis ibadah kita bisa ngobrol 5-10 menit, semua pertanyaan saudara bisa terjawab langsung kalau ketemu sama saya ya. Jadi terbuka aja kita ya. Tapi saya nggak mau jadi jemaat The Way, ya nggak apa-apa. Kan bertanya nggak harus jadi jemaat The Way. Datang ke gereja The Way kan nggak harus jadi jemaat The Way gitu ya. Sekali-kali datang nggak apa-apa ya.
Saya nggak akan marah kok, nggak akan baperan kok. Jadi itu aja. Jadi terus tertanam di gerejamu, bertumbuh jadi orang Kristen yang baik dengan merenungkan firman Allah. Jangan cepat aminkan khotbah siapapun, jangan cepat mengikuti pengajaran gereja manapun, termasuk saya dan The Way. Semuanya harus digumuli, direnungkan bersama Roh Kudus. Ingat, saya ngomong tentang diri saya sendiri. Di akhir zaman banyak nabi palsu. Ujilah. Kalau kau tidak mau disesatkan oleh nabi palsu, ujilah semua pengajaran itu. Termasuk pengajaran saya diuji. Ya. Saya siap kok. Justru saya senang kalau Bapak Ibu mengkritisi pengajaran saya. Justru saya senang kalau Bapak Ibu tidak aminkan khotbah saya atau pengajaran saya. Justru itu tujuan saya. Membuat banyak orang Kristen yang cerdas. Cerdas itu tidak semata-mata terima pengajaran iman langsung begitu saja diterima mentah-mentah, ditelan mentah-mentah dari pendetamu, dari gerejamu, dari pengkhotbah manapun. Jadilah orang Kristen yang hidup merenungkan firman Allah. Dan kita punya bantuan, punya toolsnya. Apa itu? Roh Allah, Roh Kudus. Yang diminta oleh Allah untuk menolong kita, menuntun kita, sehingga kita bisa diprosesnya menjadi serupa seperti Kristus. Demikian ya. Jadi terima kasih buat malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita doa dulu. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami ngobrol sedikit dalam tentang Gog dan Magog. Ada peluang-peluang apa yang sudah hamba tafsirkan di 9-10 tahun yang lalu, terbuka lagi pintunya. Karena orangnya masih sama dan bahkan lebih keras lagi dia. Ya. Presiden Amerika Donald Trump ini berpeluang menjadi Mesias bagi orang Yahudi. Kalau apa yang hamba tafsirkan itu, apa yang hamba pikirkan terjadi di beberapa tahun ke depan. Hamba cerita ini paling tidak supaya semuanya bisa mulai merenungkan kembali tentang akhir zaman, bersiap-siap, sehingga nggak jadi orang-orang yang nanti gelagapan ketika akhir zaman terjadi. Terima kasih. Malam hari ini kami mau tidur. Berkati kami ya Bapa, agar setiap kami menggenapi janji-Mu, orang benar tidurnya pun diberkati. Terima kasih buat hari Kamis ini. Kami sudah lewati. Hari Rabu ini kami sudah lewati. Kami bersyukur kami boleh sampai di rumah kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami percaya tidur kami semua diberkati. Besok pagi boleh bangun dengan bugar. Dan semua aktivitas kami di hari Kamis besok, kami akan kerjakan semuanya dengan baik seperti untuk Allah. Berkati Indonesia, berkati gereja kami, berkati gereja-gereja dan hamba Tuhan yang melayani daerah. Berkati juga The Way BSD, agar dalam panggilannya untuk menjadi pelayanan, membangun pelayanan digital yang berdampak itu benar-benar bisa terjadi. Sehingga setiap kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terakhir, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Doa ini kami tutup dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Anak Allah yang hidup yang sudah menebus kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan berkati semua yang sudah bersama, ya, diberkati hamba-hamba-Mu ini. Ada Bu Rosita Hilton, ada akun Kucing Senantiasa, ada Pak Yosef Bravo 5, ada Bu Roli, ada I'm Cook, ada akun Pak Prana, ada Pak Good Life, ada Ibu Indriani Harahap, ada akun Titik, ada Rosma, ada Bu Iren, ada Pak Stephen, ada Pak Philip, ada Karismata Store, ada Pak Deki, ya, ada Bu Mariati, ada Bu Uti, ada akun Bulu Kuduk, ada Bu Yai Suyitno, ada akun Bulan Purnama, ada akun Champion, ada Pak Didi, ada akun C4MF, ada Bu Sukma 8, ada Bu Sandi.jo, ada Bu Evelyn Shop, ya, ada Bu Murahni, ada Pak Wilkie Jones, ada Bu Siti Utari, ada akun Warung Mamabul, ada akun Bang Firman, ada Bu Ellen Anada, ada Ibu Linda, ada Bu Matia Abigail, ada Bu Maimunah, ada Ibu Rapi Silalahi, ada akun Boy, ada akun yang pakai emot love gitu ya, ada akun Pak James Muajalvin, ada Teresia 15, ada akun Dapur Asuransi,
ada APON9, ada user 3937 sekian, ada Bunana 268, ada Hel Noni, ada Hana Nursiah, ada Ruslin M. Epo, ada Obeng, ada Radi, ada Jimmy, ada EBK Point Shop, ada akun Budayanti. Semua hambamu ini diberkati luar biasa. Yang sudah mendukung lewat doa diberkati luar biasa dahsyat, yang juga memberkati lewat apapun, lewat dana, lewat apapun Tuhan. Apapun yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Kasih mereka kepada The Way, hamba berdoa, Kau yang membalaskan berkali lipat ganda. Terima kasih, kami berpisah, dan kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup mati kami di dalam tangan-Mu yang indah. Allah yang Immanuel senantiasa menyertai kami senantiasa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat. Sambil saya mengantar Bapak Ibu meninggalkan room ini untuk beristirahat, saya mau kasih sebuah lagu sambil kita nanti akhiri. Ya, sampai jumpa, selamat malam, dan God bless you, and Jesus bless you more and more. Besok pagi jam 8, yang 7 jangan lupa ketemu dengan saya di Pagi Berkat bersama Pasi. Kita ngobrol lagi firman Allah untuk bekal kita mengarungi hari Kamis besok. Ya, God bless you semuanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat istirahat semuanya ya. Selamat tidur, diberkati tidurnya. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah kuatku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih ya Pak Philip doanya. Yesus berkati juga. Bu Resita Hilton juga terima kasih. God bless you juga. Pak Yosef juga terima kasih. God bless you juga. Ibu Indiani Harahap, Yesus bless you juga. Tuhan penyembuhku, memberkati ya akun Erumo Natural ya. Sama-sama, selamat istirahat. Yesus bless you. Selamat malam semuanya. Sekali lagi terima kasih buat ditemeninnya. Semoga kita terus menjadi komunitas yang saling memperlengkapi satu dengan lainnya sampai akhir kita ya. Semoga kita bisa bersama nanti di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Yesus Kristus
Yesus bless you more and more. Haleluya. Selamat malam. Saya undur diri. God bless you. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh